Untuk selanjutnya ini ada yang disebut fungsi genap dan fungsi ganjil. Kapan sebuah fungsi disebut genap dan kapan sebuah fungsi disebut ganjil? Itu ada aturan mainnya. Dia disebut genap kalau memenuhi negatif A, dia tetap tidak berubah menjadi FA. Atau secara grafik fungsi genap itu simetri terhadap sumbu Y. Tadi sumbu Y itu kayak X kuadrat, dia simetri kan di sumbu Y kan. Nah itu dia fungsi genap. Sebenarnya kalau ngeliat grafik udah kelihatan. Nah kalau fungsi ganjil itu ketika disubstitusi negatif A, itu negatifnya bisa keluar. Bukan bisa keluar ya, nanti hasil akhirnya sama dengan negatif FA. Nah grafiknya itu simetri terhadap titik asal koordinat. Nah ini contohnya. Ini fungsi genap, dia simetri terhadap sumbu Y. Ini fungsi ganjil, simetri terhadap titik asal. Jadi kan ini kayak dicerminkan. Ya kalau dicerminkan hasilnya ke sini ya. Ya pokoknya dia simetri. Ini kalau dilepit itu masih nyambung luas daerahnya. Nih, antara ini dengan ini. Luas daerah ini dengan ini sama kan? Besarnya. Itu dia ganjil, simetri terhadap titik asal, kalau genap terhadap sumbu Y. Tapi kalau ngecek secara analitiknya gimana? Masukin aja negatif A. Jadi bahasa sederhananya itu untuk fungsi genap itu kalau kita punya F, kan biasanya X kita substitusi negatif X, dia nggak berubah, tetap Fx. Itu genap. Nah fungsi ganjil, kalau kita substitusikan negatif X, itu negatifnya keluar. Contoh ya, pakai contoh. Contoh, kita ambil aja langsung dari sini. Contoh latihan. Periksa apakah fungsi berikut termasuk fungsi ganjil atau genap. Kita coba aja dulu ABCD ya. Ini kan tadi bukan wilayah kita nih. Lihat ABCD. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Kita masukin aja. Y itu kan Fx ya. Saya tulis dulu lah, soalnya tulis dulu. Y sama dengan X kuadrat. Ini kan sama aja saya nulis Fx sama dengan X kuadrat. Kalau saya substitusi, itu lihat tanda panah saya udah tinggal maka. Kalau saya ganti dengan min X, hasilnya apa? Negatif X kuadrat kan? Negatif X dikuadratin X kuadrat kan? X kuadrat itu apa? X kuadrat itu apa di sini? Fx. Ternyata begitu disubstitusi negatif X, hasilnya tetap, berarti dia benar. Yang B-nya Y sama dengan X pangkat 3. Ini kan bisa saya tulis sebetulnya Fx sama dengan, ngeceknya cuma gitu aja, ganti dengan negatif X. Hasilnya apa? Negatif X pangkat. Awas nih, perhatiin dulu cara nulis saya. Jangan terkecoh. Jadi kalau negatifnya saya keluarin, ini kan X pangkat 3-nya jadi Fx kan? X pangkat 3-nya jadi harus balik lagi ke Fx ya. Kalau nggak balik lagi ke Fx, jangan dipaksakan. Dia ganjil atau genap. Ada fungsi yang tidak ganjil dan tidak genap. Ini kebetulan balik lagi ke Fx kan? X pangkat 3-nya. X pangkat 3 kan Fx. Ada negatifnya, berarti dia ganjil. Yang C sekarang. X pangkat 5 ditambah 3X kuadrat plus 1. Saya tulis Fx aja langsung ya. X pangkat 5 plus 3X kuadrat, maka langsung aja diganti dengan min X, hasilnya min X pangkat 5 3 kali min X kuadrat ditambah ini, dapatnya negatif X pangkat 5, betul? Ini betul. Nah teman-teman sekilas biasanya ngelihat depannya ada negatif, ganjil ini.
Padahal ganjil itu tadi syaratnya negatifnya keluar, fx tetap utuh. Ini kalau negatifnya keluar, x3 tetap kan jadi fx. Kalau ini, apa yang terjadi kalau negatifnya saya keluarin, saya punya x pangkat 5, bukan ditambah, jadi diambil. Kan min kali min plus. Negatif 1. Pertanyaan saya sekarang, apakah ini fx? Kan kita pengennya min fx kan? Pertanyaan saya, apakah ini fx? Sama beda? Ini tidak ganjil, tidak genap. Kalau dia nggak balik lagi ke fx, jangan disimpulkan mentang depannya negatif, ganjil ini jangan. Ini tidak ganjil dan tidak genap. Kita kan senangnya kalau yang nggak menang kalah pasti, padahal ada seri. Ya enggak? Gitu. Jadi ada titik di kalau matematika gitu. Justru saya belajar banyak beda itu dari matematika. Itu. Pokoknya seru lah, kata saya. Lanjut. Ya, ya begitu ya. Nah, gimana yang nilai mutlak? Sama, yang nilai mutlak juga harus dicoba begitu. Gimana tadi Pak? Y sama dengan? Ini 1. Gitu kan? Ini kalau fx sama dengan x negatif 1. Terus f negatif x gitu kan, kita cobanya kan, hasilnya apa? Kita punya ya negatif x dikurangi apa yang terjadi di sini, hasilnya adalah kalau negatifnya keluar berarti x plus 1 kan, nah, berarti hasilnya x plus 1 kan, beda dengan awal kan, berarti ini tidak ganjil. Gitu. Oke. Sebab kan kalau x diambil 1 udah bergeser. Kalau tadi nilai mutlak x dia tetap di sini, simetri. Kalau diambil 1 bergeser ke kanan ke kiri. Nah, kalau 0 berarti negatif 1. Kalau dia 0, x-nya 0 berarti negatif 1 ke bawah turun. Bawah. Dia tetap simetri terhadap sumbu Y ya. Nah, berarti definisinya kita salah. Kan tadi kalau dia simetri terhadap sumbu Y pasti genap ya. Pasti genap. Berarti kita ada yang keliru. Kita lihat. Sebab di pergeseran sumbunya cuma turun ke bawah kok. Kita lihat nih. Tadi kan nilai mutlak X begini. Di 0 ya. Nah sekarang kalau saya geser ke negatif 1. Ini uniknya nilai mutlak ya. Dia tidak ganjil, tidak genap. Tapi dia tetap simetri. Kita lihat. Tuh. Oh ke kanan ya. Kalau X-nya 0 berapa? Oh iya, salah saya. Betul. Dia tidak ganjil, tidak genap. Tahu kenapa salah? Ada yang tahu? Tidak ganjil, tidak simetri terhadap sumbu X ya. Kenapa? Kita lihat di sini. Saya ada yang keliru. Bukan geser ke bawah, tadi benar. Geser ke 1. Kenapa? Karena nilai mutlak. Kalau saya masukin 0, negatif 1 kan hasilnya. Tapi kan pakai nilai mutlak. Nilai mutlak 1 berapa? 1 kan. Jadi kalau 0 dia 1 di sini. Tuh. Beginilah pergeseran. Di 1 nih titiknya. Dia gitu. Jadi geser sini. Ini kalau ini kan sumbu Y, kalau dilepit kan nggak simetri jadi. Nah gitu. Tadi kalau dia ke bawah baru simetri. Itu pergeseran sumbu ya. Geser tadi kalau ini nggak ada apa? Nggak ada mutlaknya, betul di bawah di negatif 1. Karena ada mutlaknya jadi positif 1, dia jadi ke atas. Titik potongnya nanti ke situ. Gitu. Jadilah ini. Tuh, titik potongnya di 1 sini. Kalau nilainya 0 dimasukin titik potongnya di 1. Tuh garisnya. Kira-kira begitu. Oke? Lanjut ya. Nanti ini akan saya save ke PDF biasa. Oke, kita lanjut. Sabar ya. Dikit lagi. Pergeseran grafik tadi ya. Geser kanan kiri nanti tinggal dicek aja. Saya mau masuk ke bagian ini nih. Apa namanya? Ada fungsi komposisi, pergeseran grafik udah, prapeta juga sama. Itu tadi yang saya sampaikan sebetulnya itu penjelasan apa penekanan aja. Sekarang fungsi komposisi ada.
Komposisi simbolnya ini. Teman-teman pernah lihat bungkus mie instan? Itu kalau di situ ada tepung terigu, tapioka, telur. Kalau teman-teman buka udah nggak ada telurnya, tapioka. Tapi udah jadi mie. Mie yang kalau kita olah lagi jadi mie instan. Lapar kan? Nah, gampangnya begini. Gampangnya begini nih. Fungsi komposisi itu gini nih. Kita ngambil jalur gampangnya. Fungsi komposisi. Jalur gampangnya gini aja. Lihat teman-teman. Saya punya X, tadi kan kalau aturannya F jadinya Fx, betul. Nah sekarang si Fx ini tadi mie, saya sebut tadi telur segala macam udah diolah jadi mie. Kalau saya olah lagi, saya rebus 5 menit, diamkan sejenak gitu kan ya, tuang dengan air hangat. Nah jadinya di dalam G tapi isinya Fx. Proses dari X ke G itu namanya F komposisi G komposisi F. G komposisi. Artinya G di dalamnya. Di dalam G ada Fx. Tuh, dapat nih. Ada gambarnya enggak? Tuh. F diterusin ke G. Ini namanya G komposisi F. Udah gitu, kita nggak usah nyari domain nama rank lah, anak teknik mah. Boleh juga tapi nanti. Tapi yang fokusnya kepada FOG-nya aja dulu. Komposisi. Simbol komposisi bulat di kita ya. Ini tuh komposisi. Dibacanya G komposisi F. Dibacanya komposisi. Contoh yang gampang, contoh. Ini mata udah bermerah, lihat nih. Udah kayak PDI semua, lihat. Lihat. Satu. Lihat. G komposisi F. Kita lihat di sini, teman-teman. Saya ambil contoh misalnya jika Fx-nya gampang aja dulu. X kuadrat plus 1. Gx-nya sama dengan 3x. Nah, tentukan. Ini gampang kan? Lihatnya. G komposisi F yang pertama. Yang keduanya F komposisi G. Ingatin nih. Gimana nih cara nyari solusinya? Ingatin X kuadrat plus 1 sama 3x ya. Saya tulis di sini aja. Tadi jika Fx-nya berapa? X kuadrat dan Gx-nya 3x. 3x doang. Ya, oke. Tentukan F komposisi G dan G komposisi F. Nah, solusinya teman-teman perhatiin di sini. Kita coba yang pertama dulu F komposisi G ya. Ini sama dengan di dalam F ada. Perhatiin di sini F di dalam, lihat G. Gx-nya ini kan 3x ya. Sekarang lihat F. Kalau di sininya X, di sininya X. Kalau di sininya tadi 2, berarti jadi 2 kuadrat gitu kan. 5 berarti 5. Sekarang di sininya bukan 2, bukan 5, tapi 3x. Berarti ini jadi 3x kuadrat. Jadi saya tulis 3x kuadrat. Tuh, masukin. Ya, x-nya diganti sama 3x. Karena di dalam F ini kan, kenapa di sini X? Karena di dalam X adalah X. Kenapa X? Karena di dalam F isinya adalah X. Sekarang di dalam F bukan X, tapi 3X. Maka ininya berubah jadi 3X kuadrat ditambah 3 dikuadratin. Ini F komposisi G. Yang B sekarang lihat, G komposisi F. G komposisi F. Di dalam G ada F. F-nya berapa nih? Sekarang lihat G. 3X. Berarti sekarang 3 ini kan? 3 kali ini 3X kuadrat. 3 kali 1. Ini adalah G komposisi F. Tuh, begitu teman-teman. Ya, sekarang contoh. Kita lihat contoh. Tenang. Ini nanti saya save PDF, oper lagi ke WA group.
Ya, lihat di sini contoh F-nya, lihat yang di sini 1 plus X pangkat 2 dan G-nya ini ya. Ini yang terakhir, kalau terakhir tenang. Nomor 2 nanti coba, atau nomor 2 yang saya kerjain. Mau yang mana? Nomor 1 atau 2? 2. 2, oke. Ingat nomor 2. F-nya apa di situ? Mana? Akar. Soalnya tadi teman-teman banyak yang nggak bisa nyebut. Kayak gini nih. Baca ini apa teman-teman? Bacanya gimana? Dibacanya apa ini? 3 akar X kuadrat begini. Ini apa bacanya? Akar 3X begini. Ini ngomongnya apa? Bunyinya. Ini barang nyebutnya apa kita? Bingung ya? Tapi begitu Pak. Ini kayaknya orang Gembong, tahu orang Gembong. Orang Gembong datang ke Cikarang, kok ke Cina. Aneh beli tuh barang radio zaman dulu. Berapa harganya? Jigo. Dia kagak ngerti jigo berapa. Pengho lah pengho. Sincek nggak bingung kan? Pengho berapa? Lu pengho berapa? Pengho berapa kata dia. Nanya lagi tuh akik, lu jigo berapa? Gitu kan? Jigo 25, ya berarti gua 23 begitu. Iya, caranya. Ini berapa karena nyebutnya aja dulu. Apa? Ayo. Apa ini? Akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Nyebutnya tuh akar pangkat 3 dari X. Jangan nyebut akar X kuadrat pangkat 3. Ini beda sama ini. Ini tidak sama dengan, nggak sama. Kalau yang ini mah, yang ini nih X pangkat 2/3. Jadi kalau ada saya ganti hurufnya, M X pangkat N ini sama dengan X pangkat N per M. Kalau dia pangkat M di sini doang, nulisnya X pangkat 1/. Makanya tadi saya lihat lagi takutnya pada salah nyebut. Ini mah kalau ini akar biasa, aman. Berapa? X 10 min X ya. Terus yang G-nya? Gitu kan? Nah, tentu kan kita solusinya aja langsung ya. Solusi GOF sama FOG ya. Saya lebih senang nulis F ini begini aja teman-teman. Kalau ini sederhanakan dulu. Jadi 10X diambil. Itu lebih praktis karena ini udah ada X kuadrat juga. Jadi kita ngitungnya solusi pertama untuk FOG dulu lah. Di dalam F ada GX. Lihat G. Akar. Nah, F ini sekarang lihat F. X-nya kita ganti sama ini. Akar dari 10 kali akar 4 min X kuadrat diambil akar 4 min X kuadrat dikuadratin. Ini mah pasrah, udah nggak bisa diapa-apain sebelah sini mah. Tapi yang sebelah sini kan kalau akar dikuadratin hilang kan. Jadi 4 diambil X kuadrat. Hasil akhirnya ini dulu X kuadrat dulu kita tulis depan. Atau ini dulu boleh lah supaya nggak bingung. Min kali plus, min kali min. Udah. Wah ruwet amat mah hasilnya ya, emang ruwet. Emang begitu adanya. Mau gimana? Nanti yang GOF-nya sama. Ini saya hapus takut pada lupa. Biarin aja dulu. Yang GOF-nya itu berarti F-nya si ini ganti X ini dikuadratin jadi hilang. Nih, kalau GOF-nya gini teman-teman. GOF-nya itu berarti G ini masih hapus lah, bisa ya. Biar agak luas space-nya. G dalamnya adalah
Sekarang lihat F-nya apa? Akar dari 10X diambil G-nya akar dari ini. Akar dari 4 diambil ini dikuadratin. 10X diambil X kuadrat. Kan akar temu kuadrat hilang kan? Berarti dapatnya akar 4 diambil min kali plus min kan? 10X min kali min? Tuh. Itu. Oke. Taklim kita sampai sini dulu ya. Masuk merah banget mau ngatain teh, Bang. Tenang, sama saya kayak ngantuk udah rumah jauh lagi. Jadi sampai komposisi dulu ya. Sedikit aja kita bertahap tapi progresnya ada. Pahamin lagi nyampe rumah cara kuliah itu baca lagi gitu. Ya, gitu.